Shalom adik-adik. Semuanya diberkati Tuhan sepanjang hari ini bukan? Pagi hari ini kita kembali di dalam ibadah kita, ibadah sekolah minggu GBI MPI Rayon 15. Nah, pagi hari ini kakak ditemani sama teman kalian 2 orang. Ada Daniel, hai Daniel. Ada Zuriel, hai Zuriel. Halo. Nah, pagi hari ini kita mau memuji Tuhan, kita mau meninggikan Tuhan. Semuanya semangat kan? Aduh, gak kedengaran suaranya. Semangat semuanya! Semangat! Baik, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kakak undang adik-adik semuanya untuk berdiri. Kita mau bernyanyi untuk Tuhan. Kita mau mengumandangkan kemenangan kita untuk Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu untuk membuka ibadah kita pagi hari ini. Mari tutup matanya, lipat tangannya. Adik-adik ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sepanjang malam hari. Kami boleh beristirahat. Di dalam perlindungan Tuhan. Tuhan, pagi hari ini kami mau memulai ibadah kami. Kami mau memuji Tuhan. Kami mau meninggikan Tuhan. Dan kami mau bersorak-sorai untuk Tuhan. Urapi kami ya Tuhan. Hadirlah di dalam ibadah kami pagi ini. Dan berkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kita yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Ya, semuanya kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau semangat memuji Tuhan. Kita mau katakan aku menang di dalam Tuhan Yesus. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala serangan. Haleluya, haleluya Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala
semangat? Tentu saja masih semangat ya. Kita punya seorang sahabat yang luar biasa di dalam hidup kita. Ada yang tahu siapa? Ada yang tahu siapa sahabat kita yang terbaik? Tuhan Yesus. Iya, betul. Tuhan Yesus itu sahabat kita di dalam suka dan duka. Dia selalu ada bagi kita. Mau kita lagi dalam keadaan sedih, kita dalam keadaan gembira, Tuhan selalu ada di dekat kita. Ya, sekarang kita mau bernyanyi untuk Tuhan. Kita mau memuji Tuhan karena Dia sahabat kita yang baik. Ya, kita mau katakan kita punya seorang sahabat namanya Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan. Seperti adik-adik, semuanya semangat memuji Tuhan, semuanya bersuka cita pagi hari ini. Nah, sekarang kita mau masuk di dalam penyembahan kita karena sebentar lagi kita mau mendengarkan firman. Adik-adik boleh duduk, ambil sikap yang baik karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Jangan ada yang main-main lagi ya. Mari kita tutup mata kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita mau masuk ke dalam penyembahan kita pagi hari ini. Datang
mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu mengubah hidupku. Sekali lagi katakan, datang Roh Kudus, Kau beri dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bahwa ku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Kita naikkan kembali pujian ini dari Allah. Datang Roh Kudus, Kau beri Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bahwa ku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bahwa ku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bahwa ku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Katakan urapanmu, urapanmu mengubah. Satu kali kita katakan urapanmu, urapanmu mengubah hidupku. Mari kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ayo adik-adik, sebelum kita masuk mendengarkan firman Tuhan, kami mengajak adik-adik untuk sungguh-sungguh kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Tuhan, kalau saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang membuat kami mengerti. Biar Roh Kudus-Mu boleh hadir Tuhan dalam kehidupan kami, agar kami Tuhan boleh melakukan firman-Mu. Kami boleh berubah menjadi anak-anak yang luar biasa di hadapan Tuhan. Urapi juga Tuhan papa mama kami yang mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, ketika kami melakukan firman-Mu, Engkau disukakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ajar kami Tuhan untuk kami serius, duduk manis, untuk kami mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Ayo adik-adik yang sudah siap mendengar firman Tuhan, kita mau katakan amin. Shalom adik-adik.
pasti semua kabarnya baik, luar biasa, sehat, dan pasti ada di semuanya. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Udah duduk manis, terus telinganya coba. Iya. Terus udah siap bilang sama kiri kanannya, atau mbak susternya, atau mamanya, yang serius ya. Amin. Amin. Nah, Kak Mimi mau tanya, siapa yang di sini sering nonton pertandingan atau pernah lihat misalnya pertandingan tinju, ya adik-adik ya, atau bulu tangkis. Nah, terus apa lagi Kak Mimi ya? Gulat. Gulat apa Kak? Sumo. Olahraga yang terkenal dari Jepang, yang orangnya besar-besar adik-adik. Nah, kita akan lihat gambar berikut ini. Ya, nih, menurut kalian nih, ya adik-adik bisa tulis nanti di kolom komentar, di chat ya. Menurut kalian siapa yang akan menang kalau seandainya mereka berdua bertanding? Nah, mana gambarnya? Nah, ini nih adik-adik, silakan jawab di kolom komentar. Ya, menurut adik-adik siapa yang menang? Yang kecil atau yang besar? Pasti ada yang bilang begini, yang ini nih Kak. Kenapa? Tenaganya gede, tenaganya kuat. Ada yang bilang begini, enggak imbang Kak, kasihan tuh yang kecil, sekali dibanting langsung gitu ya. Nah, menurut kalian nih, bisa enggak ya kira-kira yang kecil ini menang? Hah? Apa? Ada yang bilang belum tentu Kak Mimi, kalah. Saya sih enggak yakin Kak, enggak yakin. Nih adik-adik, kalau seandainya yang kecil ini, ya yang kecil ini adik-adik, ada yang menolong, ya karena ada yang lihat, wah itu mah nggak imbang, terus ada yang menolong. Nih yang menolong siapa ya kira-kira ya? Nih kita akan lihat siapa kira-kira yang nolong. Mana ya? Nah, ini adik-adik, yang menolong lebih kuat, ya, yang menolong lebih hebat, yang menolong lebih besar. Kira-kira nih, menurut adik-adik, seimbang nggak lawannya? Ya, tuh ada yang bilang, oh, ampun Om, yang sebelah. Karena dia ngeliat apa? Yang bantuin lebih hebat. Lebih luar biasa. Nah, kalau adik-adik mau lihat, kita akan nonton sama-sama video berikut ini. Adik-adik, yang kecil belum tentu kalah. Ya, yang besar belum tentu menang. Seperti di video berikut ini. Yuk, kita saksikan sama-sama. Samuel, sang nabi besar. Sudah kubilang bukan dia yang kau cari. Dia masih kecil. Lihat ini yang sulung Eliab. Bukan. Tuhan telah memilih yang ini. Daud, kamu telah dipilih kelak akan menjadi Raja Israel. Berlututlah.
semut Israel, kirimkan jagoanmu. Kalau dia menang 1 lawan 1, kami dan dewa-dewa kami akan menyerah kepadamu dan Tuhanmu. Kalau hanya kamu, aku bisa mengalahkanmu dengan 1 tangan. Kau pikir akan melawan aku? Maksudku melawan Goliat, raksasa dari Gad. Sujudlah. Pasukan telah dilumpuhkan. Mereka mengutus orang terkuatnya dan kita utus orang kita. Siapa yang akan memenangkan peperangan ini? Tidak adakah orang kita yang mau melawan prajurit ini? Tuanku, ada yang datang kemari untuk menantang raksasa dari Gad itu. Dia juga seorang raksasa di antara domba-domba. Daud, si bocah gembala. Besok kamu akan bertemu Goliat di medan perang. Daud, kiranya Tuhan bersamamu. Aku takkan bisa pakai ini. Baiklah, setidaknya bawalah perisaiku. Tuhanlah perisaiku. Hup. Ya. Yan? Jadi, adakah yang mau melawan Goliat hari ini? Aku menerima lamaran. Aku akan melawannya. Maaf, kau sangat kecil. Ayolah orang-orang, aku minta petarung dan kalian kirim ini. Apa kamu takut dengan yang kecil? Baiklah, Goliat, sarapan disajikan. Kalau dia lakukan, sama saja bunuh diri. Mungkin aku harus... Hari ini Tuhan akan menyerahkan kau ke dalam tanganku. Aku akan memberikan mayat tentaramu kepada burung-burung di udara. Untuk itu, bocah, aku akan membelahmu dan menggiling tulangmu jadi debu. Diamlah, supaya aku bisa membunuhmu. Tidak, pertempuran ini milik Tuhan. Engkau tidak akan melukaiku hari ini. Kau akan mati. Engkau mendatangiku dengan pedang dan tombak, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Tuhanmu lemah. Tuhanku tidak lemah. Oke,
kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Adik-adik udah nonton, ya, luar biasa bukan? Luar biasa. Nah adik-adik, sama seperti Daud mempunyai musuh yang sangat menakutkan, ya, yang sangat mengerikan, yaitu Goliat yang tingginya itu hampir 3 meter adik-adik. Bahkan mata tombaknya itu hampir 7 kilo, 6,8. Ya kalau adik-adik lihat tadi ya, aduh itu yang memperkenalkan Goliat itu bawahnya sampai terseok-seok. Terus apa? Baju jirahnya itu 57 kilo. Musuh yang cukup sempurna, mengerikan adik-adik ya. Tuh sama juga kayak di kehidupan kita saat ini adik-adik. Kita pun punya musuh, tapi bukan adik kita, bukan papa mama kita, terus bukan mbak suster. Kita punya masalah dalam kehidupan kita yang mungkin membuat kita takut, ya. Jadi artinya Goliat nih bagi kita sekarang adik-adik, mungkin bagi Daud itu seorang raksasa, ya adik-adik ya. Goliatnya seorang raksasa. Nah, tapi di kehidupannya kita nih adik-adik, kita juga ada Goliat. Tapi bukan raksasa yang sama seperti Daud. Apa sih Kak artinya Goliat Kak? Nih adik-adik, mungkin di kehidupannya kita nih, di kehidupan adik-adik dan Kak Mimi, ada satu masalah yang membuat kita takut, yang tidak bisa kita selesaikan sendiri adik-adik. Kita butuh bantuan dari Tuhan, ya. Nih, kita butuh bantuan dari Tuhan Yesus. Kenapa? Kita tidak mampu menyelesaikan masalah kita sendiri. Itu yang membuat kita jadi takut. Jadi Goliatnya dalam kehidupan kita sehari adik-adik itu pertama tuh masalah yang membuat kita takut. Masalah yang sepertinya tidak ada jalan keluar. Ya adik-adik ya. Terus apa lagi nih? Nih Goliatnya kita itu adik-adik seperti dalam Efesus 4 bilang seperti ini. Segala kepahitan. Nah kita kadang-kadang kita bertemu dengan seorang yang menyakiti hatinya kita. Tetapi kita harus menang sama seperti Daud adik-adik. Kita harus mengalahkan, ya. Kita harus mengampuni. Tuh. Terus apalagi? Supaya jangan ada kepahitan dalam kehidupan kita. Oh, jadi Kak Mimi, Goliat dalam kehidupan yang sekarang ini berarti itu masalah ya Kak Mimi. Iya, masalah yang membuat kita takut, yang membuat papa mama takut, yang membuat aduh Tuhan ini gimana Tuhan. Jadi yang tidak bisa kita selesaikan sendiri, harus ada yang menolong. Ya adik-adik, terus apalagi nih, kegeraman. Nah adik-adik harus menang nih terhadap Goliat kemarahan, ya. Siapa di sini suka marah-marah, sedikit-dikit marah. Nah adik-adik harus menang terhadap kemarahan. Terus apalagi nih? Terhadap apalagi nih? Fitnah. Nah sekarang nih adik-adik lagi terkenalnya suka ngomong yang enggak benar. Jadi adik-adik harus ngomong yang benar. Jadi salah satu Goliatnya dalam kehidupan kita sehari-hari saja fitnah. Waduh, ngomong yang enggak benar. Terus apa? Pertikaian. Pertikaian itu apa Kak Mimi? Pertikaian itu berarti berkelahi. Bertengkar satu dengan yang lain. Bertengkar sama papa mama. Bertengkar sama adik-adik. Nah itu merupakan Goliatnya kita yang harus kita kalahkan. Ya, terus apalagi Kak Mimi? Nih, semua kejahatan. Nah, itu termasuk Goliat juga adik-adik yang harus kita kalahkan. Kak, gimana Kak kita mau mengalahkan Goliat? Emang kita bisa Kak Mimi? Bisa. Caranya seperti apa Kak Mimi? Nih, adik-adik ya, Daud itu bisa menang. Caranya seperti apa adik? Daud sebelum mengalahkan Goliat, Daud adalah seorang gembala. Daud itu sangat dekat dengan Tuhan. Kak, gimana caranya dekat dengan Tuhan? Gampang kok, mudah kok. Dengan adik-adik suka menyembah
Tuhan, suka mendengarkan firman Tuhan. Makanya pada saat Daud mengembalakan domba adik-adik, Daud sering ketemu nih sama binatang yang menyeramkan, binatang buas seperti singa dan beruang. Tapi bisa nggak Daud mengalahkan? Bisa. Dengan bantuan siapa adik-adik? Dengan bantuan Tuhan. Ketika Daud menjadi orang yang dekat dengan Tuhan, ada Tuhan di dalam kehidupannya Daud. Jadi ketika ada musuh yang menghadapi siapa adik? Tuhan. Jadi ketika kita punya masalah, kita datangnya kepada siapa? Kepada Tuhan. Karena Tuhan yang akan membantu kita menyelesaikan masalah. Ya, Kak, saya kan orang biasa. Daud juga orang biasa adik-adik. Tapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita hebat, pencipta langit dan bumi. Tuhan bisa membuat segala sesuatu yang mustahil itu menjadi mujizat. Amin. Terus apa lagi nih Kak? Nah, adik-adik, gimana caranya Daud menang? Oh, ternyata Daud itu adik-adik penuh dengan Roh Kudus. Daud sebelum berperang adik-adik, sebelum berperang Daud diurapi oleh Samuel. Samuel Nabi Tuhan, dia diurapi sebelum jadi raja adik-adik. Dia diurapi, kemudian apakah artinya diurapi Kak? Nah diurapi itu adik-adik, kalau saat ini nih, kalau kita pada saat kita ke gereja nanti, sudah buka adik-adik, pas waktu misalnya gini nih, Kak Oktav panggil, ayo adik-adik yang siap terima Roh Kudus silakan maju ke depan. Kemudian Kak Oktav ambil minyak, kemudian diurapi di kepalanya adik-adik. Nah itu melambangkan Roh Kudus. Jadi minyak itu melambangkan Roh Kudus hadir dalam kehidupannya adik-adik. Kak, Roh Kudus itu kalau hadir dalam kehidupan kita seperti apa Kak? Nah waktu Roh Kudus ada dalam kehidupan adik-adik gini nih. Adik-adik rasanya pengen berdoa, pengen dekat dengan Tuhan. Pengen apa lagi? Adik-adik pengen baca Alkitab. Terus di dalam hatinya adik-adik itu penuh dengan kasih. Jadi enggak ada lagi nih yang namanya mau berantem sama adik kakak. Enggak mau lagi namanya nih kita ngomong yang bohong. Karena ada Roh Kudus dalam kehidupannya adik-adik. Ya, dalam kehidupannya Kak Mimi. Jadi ketika Roh Kudus turun adik-adik ada rasa, oh kayaknya pengen terus nih ketemu Tuhan nih. Pengen terus nih berdoa. Ya adik-adik ya. Nih kemudian apa lagi nih? Daud diurapi Tuhan dan disertai Tuhan. Ketika kita disertai Tuhan adik-adik, maka kita akan menjadi orang yang kuat. Orang yang berhasil. Berhasil terhadap apa Kak? Melawan tadi adik-adik, melawan Goliatnya kita, ya musuhnya kita itu bukan papa mama. Ingat ya adik-adik, bukan papa mama, bukan adik kita, bukan mbak suster, bukan teman kita di sekolah, tapi musuhnya kita. Yang pertama tadi siapa? Wah, iblis, benar iblis adik-adik. Kenapa? Iblis tuh yang sering menggoda kita supaya kita jauh dari Tuhan. Udah deh, main game aja. Enggak usah ikut ibadah online. Enggak usah ikut Tuhan Yesus, tinggalin aja. Yuk main game lebih enak. Nah itu ada dia. Pertama musuhnya siapa? Iblis. Yang kedua siapa nih? Musuhnya tadi adik-adik. Yang ada di dalam dirinya kita apa? Kemarahan, kebencian, perkelahian, ngomong yang enggak bener. Nah itu Goliatnya kita nih adik-adik yang harus kita kalahkan setiap hari. Tadi dengan siapa ya kita bisa menang? Oh, pada waktu Roh Kudus turun di atas kita, terus Roh Kudus masuk ke dalam hatinya kita. Kak, hatinya kita kalau penuh Roh Kudus, wah kalau penuh Roh Kudus berarti adik-adik pengen selalu dekat dengan Tuhan. Pengen bernyanyi, pengen memuji Tuhan. Adik-adik enggak mau lagi berkelahi. Nah itu ciri-ciri orang yang hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia tidak akan berbuat dosa lagi adik-adik karena dia tahu bahwa ketika dia berbuat dosa dia udah melukai hati Tuhan. Ya, tanda-tanda kalau orang udah dipenuhi Roh Kudus berarti dia menjauhi dosa. Nah, terus apa lagi nih yang bikin Daud menang selain dia penuh dengan Roh Kudus dan
disertai Tuhan. Ini nih adik-adik. Ya, nih. Apalagi nih? Nih, Daud itu adik-adik dia bawa senjata. Ya, Kak, kita punya senjata, Kak. Punya, tapi bukan pisau dan gunting, bukan pedang, bukan gergaji atau linggis, bukan ya adik-adik ya. Yang dimaksud Tuhan di sini yaitu senjatanya Allah. Ya, jadi Daud selalu zaman dulu Daud dia bawa senjata berupa kayak ali-ali, kayak ketapel ya adik-adik, dari tali kemudian dipasang batu terus diayun-ayunkan kemudian dilemparkan kepada musuhnya. Pada saat itu musuhnya Daud yaitu siapa? Goliat yang tadi yang dari Gad ya, yang di Filistin. Terus apalagi beruang, singa. Nah tapi sekarang adik-adik musuhnya kalian bukan seperti itu. Yang seperti tadi itu adik-adik. Kak, gimana caranya kita melawan? Oh, kita harus pakai senjata tapi bukan gunting, bukan pisau. Nah, senjatanya itu apa Kak Mimi? Nih, senjatanya itu pertama. Ingat-ingat ya, pertama. Senjata kita adalah firman Tuhan. Ya adik-adik, senjatanya apa pertama? Firman Tuhan. Nah, karena nih adik-adik di hari-hari terakhir ini sebelum Tuhan datang kedua kali nih, nah iblis mau mengajak nih sebanyak-banyaknya orang untuk bersama-sama dia untuk ke neraka. Makanya iblis sekuat tenaga untuk mengajak Kak Mimi adik-adik untuk menjauh dari Tuhan. Kak, senjata yang paling ampuh melawan iblis yaitu firman Tuhan. Ya adik-adik ya, jadi adik-adik kalau melawan iblis itu pakai firman Tuhan. Nih kalau tiba-tiba ada ayo main game. Adik-adik bilang begini, enggak, aku mau menyenangkan hati Tuhan Yesus. Atau misalnya adik-adik nih, wah dompet mama kebuka nih. Mama pasti ada di tempat. Mulai tuh ada suara-suara, ayo ambil aja duit mama tuh ada tuh yang merah-merah tuh yang 100 ribuan. Kan nanti bisa untuk beli kuota untuk kamu main game. Nah iblis akan berbisik seperti itu. Tapi gimana cara adik-adik melawan? Adik-adik bilang begini, enggak. Karena saya tahu kalau bohong itu berdosa, menyakiti hati Tuhan. Kalau saya mencuri itu berarti saya menyakiti hati Tuhan. Enggak boleh. Nah ketika adik-adik melawan iblis pakai firman Tuhan dan adik-adik menolak iblis, maka iblis akan lari. Karena firman Tuhan bilang senjata yang paling ampuh untuk melawan iblis adalah firman Tuhan. Nah terus apalagi adik-adik nih ya, iblis tuh suka mencuri benih firman Tuhan. Makanya kalau pas firman Tuhan adik-adik selalu ingat ya, taruh di dalam hati. Oh tadi Kak Mimi cerita apa, Kak Oktos cerita apa nih, atau Kak Sandy cerita apa. Adik-adik ingat nih, kalau perlu adik-adik boleh pakai pena, ambil buku, adik-adik catat ya, atau diulangi lagi nanti. Bilang, Ma boleh gak Ma aku ulang lagi tadi firman Tuhannya ya. Karena iblis tuh selalu menyebarkan yang jahat adik-adik. Makanya kita harus melawan iblis. Salah satu musuh kita selain daripada Goliat yang tadi nih yaitu iblis. Terus apa lagi nih Kak? Nah ini nih adik-adik. Nah ini ada senjata Allah ya yang kita bahas cuma 2 yaitu firman Tuhan ini ya yang dilambangkan dengan pedang roh. Ya adik-adik, pedang roh tuh melambangkan firman Tuhan. Sama satu lagi perisai iman. Nih perisai iman adik-adik, jadi adik-adik percaya nih. Nih biasanya nih adik-adik kalau adik punya masalah atau papa mama punya masalah yang besar, pasti nanti ada bilang begini, hei udah gak usah percaya sama Tuhan. Buktinya kamu diizinkan kena masalah yang besar. Buktinya Tuhan izinkan tuh kamu misalnya dibohongin orang, buktinya Tuhan, wah pas begitu, buktinya iblis akan berusaha untuk menjelek-jelekan Tuhan supaya adik-adik enggak percaya sama Tuhan, ya. Kemudian apalagi adik-adik, iblis berusaha untuk menarik adik-adik jauh dari Tuhan. Nah, kita perlu yang namanya perisai iman. Adik-adik berdiri sebagai pemenang, sebagai pahlawan sama seperti Daud dan bilang begini, tidak, ya, bilang tidak bahwa saya percaya bahwa saya punya Tuhan yang
luar biasa yang mampu mengubah masa saya, yang mampu menyelesaikan masalahnya saya. Jadi pada saat iblis mulai berbisik adik-adik, nah ya adik-adik harus lawan pakai firman Tuhan, pakai iman. Iman itu apa Kak Mimi? Iman itu rasa percaya kita sama Tuhan, rasa yakin kita sama Tuhan. Amin, amin. Nah itu adik-adik ya. Jadi pada saat kita mau melawan iblis, kita perlu pedang roh, yang berarti firman Tuhan. Jadi lawanlah iblis pakai firman Tuhan. Nah pada saat adik-adik melawan Goliatnya kita nih adik-adik, apa tadi Goliatnya kita? Oh tadi kemarahan, kebohongan, terus apa lagi nih? Oh Kak, pertikaian, perkelahian nih adik-adik. Biasanya suka begitu ya, kita suka berkelahi, dikit-dikit berkelahi nih. Nah kita harus lawan Goliatnya kita. Ya, pakai apa? Oh, pakai apa ya? Oh, pakai apa ya? Oh gini adik-adik. Kita harus ada Roh Kudus. Nah bersama-sama dengan Roh Kudus kita akan menang. Ya adik-adik, bersama dengan Roh Kudus kita akan menang. Kenapa? Karena kita akan disertai Tuhan. Makanya saat ini adik-adik buka hatimu dan bilang begini, Tuhan saya mau Roh Kudus-Mu. Amin adik-adik. Nih ketika adik-adik ada Roh Kudus di dalam dirinya adik-adik, ya ada Tuhan dalam hidupnya adik-adik, maka kita akan menang. Dan kita harus menang adik-adik, sama seperti Daud. Kita harus menang terhadap Goliatnya kita, menang terhadap iblis. Jadi lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Lawannya pakai apa? Pakai firman Tuhan. Nah pada saat kita melawan Goliatnya kita nih, kemarahan, terus apalagi kesombongan, kita bersama-sama dengan Roh Kudus. Amin. Nah ini pedang roh firman Tuhan, pedang yang paling tajam, yang paling bermata dua, yang ampuh untuk menangkal serangan iblis. Nih ada ayat hafalannya adik di 1 Korintus ya adik-adik ya, 15 ayat 57 bilang begini nih. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhannya kita. Jadi yang bisa memberikan kita kemenangan siapa adik-adik? Tuhan Yesus. Nah terus adik-adik mau nggak menang? Mau, dan kita harus menang. Bilang begini, kita harus menang. Menang terhadap apa? Goliatnya kita. Ya sama seperti Daud, dia bilang begini, aku pasti menang. Karena ada Tuhan yang menyertai, ada Roh Kudus dalam hatinya saya. Dan lawanlah iblis pakai firman Tuhan. Amin. Siapa yang mau dimenang setiap harinya adik-adik? Lambaikan tanganmu. Yuk kita bangkit berdiri. Kita bilang begini, Tuhan saya mau terima Roh Kudus. Tuhan masuk ya ke dalam hati saya. Karena ketika Roh Kudus ada dalam hati saya, Roh Kudus ada dalam kehidupannya saya akan menang melawan setiap kesombongannya saya, melawan kemarahannya saya, melawan ketidaktaatannya saya. Tuhan masuk dalam hidup saya. Amin. Tuhan pegang tangan saya. Ayo Bapak Mama yang mungkin hari-hari ini kita punya masalah yang luar biasa, punya Goliat yang menakutkan, ya, punya Goliat yang Tuhan masalah ini terlalu besar yang mesti saya hadapi. Tapi yakinlah Papa Mama, ketika kita mengandalkan Tuhan, sebesar apapun masalahmu, sebesar apapun yang kau hadapi, Tuhan kita lebih besar daripada masalahmu. Amin. Kita berserah sama Tuhan dan yakinkanlah bahwa kita adalah pahlawan. Amin. Kita mampu. Kalau Daud aja mampu adik untuk menang, kita pun harus menang. Karena Tuhan yang dimiliki Daud sama yang dimiliki kita itu sama. Amin. Adik-adik, siapkan hatimu. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita mau minta Roh Kudus turun atas kehidupan kita. Roh Kudus
hujan Roh Kudus, hujan Roh Kudus, datanglah Tuhan Yesus, hujan Roh Kudus. Buka hatimu adik-adik, ayo papa mama katakan hujan Roh Kudus, hujan Roh Kudus, hujan Roh Kudus. Kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu Engkau setiap hari Tuhan untuk mengalahkan Goliatnya kami Tuhan. Kami perlu Tuhan setiap hari. Kami tahu Tuhan Yesus kami tidak mampu berjalan bersama Tuhan sendirian Tuhan Yesus. Oh, ayo adik-adik, ayo sembah Tuhan Yesus. Katakan Tuhan, Roh Kudus masuk Tuhan ke dalam hidupku.
bisa menang untuk menghadapi setiap masalahnya kami. Bersama-sama dengan Engkau Tuhan, kami akan mampu menghadapi setiap Tuhan masalah dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau menjadi anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Bela kami buka hati kami. Ayo adik buka hatimu. Tuhan, Roh Kudus, masuklah dalam hati kami. Pegang hidup kami Tuhan. Bela setiap hari kami boleh bersama-sama Tuhan, menghadapi setiap apapun juga Tuhan, baik senang maupun susah. Bela kami boleh tetap setia sama Tuhan. Roh Kudus, Engkau Allah yang manis, Allah yang hebat. Kami menyerahkan Tuhan setiap kehidupan kami, mulai hari ini sampai nanti mungkin Tuhan menjemput kami. Kami percaya Tuhan, Allah yang hebat itu ada dalam kehidupan kami. Bahkan kami bangga punya Tuhan yang hebat. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kalau saat ini Tuhan, kami telah selesai mendengarkan firman-Mu, kami percaya kami akan melakukannya. Kami akan menyimpan dalam hati kami firman-Mu Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami syukur dan berdoa. Ayo adik-adik yang telah selesai mendengar firman Tuhan, mari kita katakan amin. Yuk adik-adik, papa mama, mbak suster dan semua kakak sekolah minggu, kita bangkit berdiri, kita akan terima berkat, doa berkat. Kita sama-sama buka kedua tangan kita, arahkan hati kita dan pikiran kita ke surga. Papa mama, mbak suster, kakak-kakak dan adik-adik semua, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam kasih anaknya Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan dari Roh Kudus. Biarlah menyertai kita semua mulai siang ini sampai nanti Tuhan datang yang kedua kali untuk menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan katakan sama-sama amin. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sampai ketemu minggu yang akan datang. Tuhan memberkati. Halo adik-adik, sekarang kita memasuki era Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian yang terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia, penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan siap memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat sampai kembali lagi ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah adik-adik, jangan lupa ya, sekarang kita berada di era Pentakosta ketiga. Sampai jumpa.